Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dela Ranza dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Palembang yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Badarudin. Sultan Muhammad Badarudin atau biasa dipanggil Raden Hasan Pangeran Ratu, beliau lahir di Palembang 1767 dan wafat pada tanggal 26 September 1852. Beliau adalah pemimpin Kesultanan Palembang dan Darussalam selama dua periode, 1803 sampai 1813 dan 1818 sampai 1821. Setelah masa pemerintahan ayahnya, Sultan Muhammad Bahaudin 1776 sampai 1803, nama aslinya sebelum menjadi sultan adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Di sini saya akan membacakan peta konsepnya yang saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang, yang kedua alasan Belanda, yang ketiga penyebab perlawanan, yang keempat pertempuran pertama, yang kelima pertempuran kedua, yang keenam pertempuran ketiga, dan yang terakhir akibat peperangan. Yang pertama, latar belakang. Bangsa asing pertama yang terlibat konflik dengan kesultanan adalah Inggris, yang memegang mandat sementara atas koloni Belanda di Nusantara sampai perang melawan Napoleon di Eropa selesai. Sebuah peristiwa pembunuhan orang-orang Eropa di Palembang yang dikenal dengan Palembang Massacre membuat Raffles geram kepada pimpinan kesultanan saat itu, Sultan Mahmud Baharudin 1803 sampai 1821. Raffles kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Robert Gillespie untuk menghukum Palembang. Armada Gillespie akhirnya sampai ke Palembang dan menaklukkan kota Palembang pada 26 April 1812. Yang kedua, alasan Belanda ingin menduduki Palembang. Yang pertama, karena posisi Palembang yang strategis menghubungkan antara wilayah kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatera. Di Sumatera, Belanda berniat menguasai perdagangan laba. Yang kedua, karena Belanda berkepentingan menguasai pertambangan timah di Bangka dan Belitung, dua wilayah yang berada di bawah kedaulatan Kesultanan Palembang. Yang ketiga, penyebab perlawanan rakyat Palembang terhadap kolonial Belanda. Yang pertama, karena Belanda menangkap dan membunuh ayah Sultan Muhammad Badarudin. Yang kedua, karena Belanda memonopoli perdagangan Palembang dan memaksa rakyat Palembang mengakui kedaulatan Belanda di Palembang. Selanjutnya, pertempuran melawan Belanda 1819 sampai 1821. Setelah takluk di tangan Inggris, wilayah kesultanan terbagi menjadi dua. Wilayah pedalaman menjadi kekuasaan Badarudin II, sedangkan ibu kota dikuasai oleh Sultan Ahmad Najmuddin II, sepupu Badarudin II yang berkhianat. Keadaan mulai berubah ketika Konvensi London 1814 diresmikan. Inti dari konvensi ini menyatakan Inggris harus menyerahkan kembali koloni VOC yang dikuasai kepada kerajaan Belanda. Belanda kemudian merubah sistem-sistem VOC yang dikuasainya kepada kerajaan Belanda. Belanda kemudian merubah sistem VOC yang sudah rapuh. Kali ini wilayah koloni dipegang langsung oleh pemerintah kolonial yang bertindak sebagai wakil dari kerajaan Belanda di tanah India. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berkuasa di Nusantara, tetapi pemerintah yang masih muda itu juga mewariskan kekacauan yang terjadi di Sumatera akibat ulah Raffles yang membagi Kesultanan Palembang. Karena itulah pada tahun 1818 kedua kesultanan dipersatukan kembali dengan Badarudin II sebagai sultannya. Untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan sultan kepada pemerintah kolonial, maka Belanda mengirimkan ekspedisi ke pedalaman di bawah pimpinan Mung Ting He pada Mei 1819. Selanjutnya masuk ke pertempuran pertama. Bentrokan terjadi pada 12 Juni 1819 ketika seorang ulama ditembak mati oleh tentara Belanda tanpa sebab yang jelas. Pertempuran hebat pun terjadi. Meriam-meriam dari Kuto Besak atau pusat pertahanan Palembang membombardir kapal
Endedag dan Ajax. Penyerbuan yang dilakukan oleh 200 prajurit Belanda ke dalam Kuta Besak mengalami kegagalan akibat kokohnya pertahanan benteng yang dijaga oleh rakyat Palembang. Selanjutnya pertempuran kedua. Armada Belanda datang kembali ke Palembang pada tanggal 18 September 1819 diiringi dengan pelepasan yang sangat meriah pada saat mereka berangkat dari Batavia. Jumlah personil yang dikerahkan berjumlah 2.000 personil dan puluhan kapal tempur yang dipimpin oleh Laksamana Laut Walter Beck. Perjalanan armada kedua ini tidak begitu mulus karena begitu memasuki muara Sungai Musi, mereka sudah harus berhadapan dengan serangan gerilya pejuang-pejuang Palembang. Akibat dari semua hambatan itu, armada Walter Beck membutuhkan waktu 1 bulan untuk sampai ke mulut kota Palembang. Selanjutnya pertempuran ketiga. Armada De Kock akhirnya tiba di muara Sungai Musi pada 22 Mei 1821. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Walter Beck saat serangan kedua bisa ditangani dengan baik oleh De Kock. Pos-pos meriam tersembunyi di pesisir Sungai Musi bisa diketahui dan dihancurkan karena dia telah mendapatkan peta strategi Badarudin dari seorang ulama yang berkhianat. Satu-satunya hambatan yang berarti bagi armada itu hanyalah penyakit. Banyak serdadu-serdadu Eropa yang bisa beradaptasi dengan cuaca tropis dan akhirnya 100 personil tewas akibat wabah penyakit-penyakit tropis. Karena tidak ingin menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka De Kock meminta genjatan senjata kepada Badarudin. Dia berjanji tidak akan menyerang benteng-benteng Palembang pada hari Jumat. Sebagai gantinya, Badarudin sendiri harus berjanji untuk tidak menyerang pada hari Minggu. Hal ini dilakukan untuk menghormati hari suci agama masing-masing. Badarudin sendiri mengiyakan karena dia juga ingin memberi kesempatan beristirahat bagi pasukan yang sedang berpuasa, karena saat itu sedang dalam bulan puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah akibat peperangan. Badarudin dan keluarganya pun akhirnya diasingkan oleh Belanda ke Ternate pada 3 Juli 1821. Ternyata Najamuddin tidak sanggup memerintah kesultanan karena rakyat Palembang tidak mendukungnya. Akibatnya, Belanda turun tangan dan akhirnya menghapuskan sistem kesultanan dan menggantinya dengan kepresidenan Palembang pada tanggal 7 Oktober 1823. Dengan itu, maka berakhirlah perlawanan Kesultanan Palembang terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pertempuran maritim yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap Kesultanan Palembang merupakan yang terbesar dan termahal bagi angkatan laut kerajaan Belanda di Nusantara saat itu. Selain itu, setelah Kesultanan jatuh, tetap saja rakyat Palembang tetap mengadakan perlawanan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang perlawanan Kesultanan Palembang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan huruf-huruf yang diketik. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.